Nggak Kalau apa-apa pakai nanti. HP nggak bisa. Udah nih. Record in progress. Udah kerekam. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kata benda dalam bahasa Jerman itu kan punya artikel. Mungkin teman-teman udah tahu lah gitu kan. Jadi setiap kata benda itu punya artikel. Sehingga cara kita mengkategorikan artikel, ini salah satu tips kecil kali nih tipsnya. Tapi bakalan bermanfaat sampai kapanpun gitu. Ingat aja, kalau misalnya kata kerjanya berakhiran gitu. Nah, kalau misalnya kata kerjanya berakhiran artikelnya itu kebanyakan ya. Jadi jangan nanti dibuat jadi baku peraturannya gitu. Kebanyakan dia berartikel di gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada salah satu akhirannya tapi nggak berartikel di, otomatis itu berarti dia yang lain di antara kebanyakan gitu. Jadi jangan terbeban, jangan jadi masalah gitu kan. Nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain gara-gara nya ini bukan artikel di, jangan sampai ke situ juga gitu ya. Jadi tetap kebanyakan kalau kata benda berakhiran itu artikelnya di gitu. Nah, karena memang dalam bahasa Jerman atau bahasa apapun yang kita pelajari itu menyapa, bertanya, itu kan sesuatu yang memang kita gunakan gitu ya, sering kita gunakan. Makanya kami membuat materinya itu dengan sapaan duluan ketimbang yang lain-lain gitu. Oke, nah terus begrusung itu ada dua jenis gitu. Yang pertama, Grüße beim Treffen. Kita menyapa karena kita berjumpa. Nah, kita juga menyapa atau memberikan salam gitu ya ketika berpisah gitu. Jadi ada dua. Nah, mungkin ini sebagian aja yang yang kita sampaikan di sini. Nanti teman-teman bisa eksplor lebih jauh lagi. Mau cari sapaan dalam bahasa Jerman seperti apa. Nah, contohnya nih, halo. Nah, selalu L-nya itu double. Seringkali kalau misalnya kita berjumpa itu menggunakan kata halo gitu, sesimpel itu. Guten Morgen. Nah, ingat menggunakan huruf besar karena Morgen itu kata benda. Jadi artinya pagi. Guten Morgen. Nah, jadi R orang Jerman tuh memang sebenarnya kan mirip dengan R orang Aceh ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau fasih dalam bahasa Jerman, coba cari satu orang Aceh Raya, bayar suruh tutorin cara bilang R. Nah, Guten Morgen, jadi R-nya itu di kerongkongan gitu ya. Terus teman-teman, Guten Tag gitu. Jadi kalau berjumpa pasti bilangnya gitu. Guten Abend, selamat malam. Guten Tag tadi selamat siang gitu ya. Oke, Guten Nacht. Nah, Guten Nacht ini sebenarnya lebih ke perpisahan sih, karena memang kita gunakan ketika mau istirahat gitu, Guten Nacht. Jadi kan lebih ke perpisahan. Grüße beim Abschied. Nah, jadi di sini ini ada kesalahan lagi nih dari Heradilnya. Jadi langsung Heradil edit aja ya. Kenapa menggunakan huruf besar? Karena dia kata benda, sehingga nanti dia harus kita gunakan huruf besar. Gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, Grüße beim Abschied. Jadi perpisahan karena salam karena perpisahan gitu. Bis später gitu. Tschüss. Terus auf Wiedersehen. Bis morgen. Bis bald. Auf Wiederhören. Nah, kapan kita gunakan nih? Auf Wiederhören mungkin biasanya teman-teman bakalan dengar kalau misalnya nelpon gitu. Jadi menutup nelpon tuh bisa dengan auf Wiederhören. Maksudnya apa? Sampai berjumpa kembali, tetapi sampai nelpon kembali mungkin ya. Jadi Horen kan artinya apa teman-teman? Mendengarkan kan? Nah, jadi auf Wiederhören ketika menutup telepon gitu. Bisa gunakan auf Wiederhören.
Kalau misalnya bis bald, bis morgen, tschüss, bis später itu kita gunakan ketika nggak lama kita jumpa lagi kayak gitu. Misalnya bis morgen, udah jelas morgen besok gitu. Kita tandai dengan huruf kecil. Sedangkan kalau misalnya pagi itu menggunakan huruf besar. Tapi kalau misal kita ucapkan itu tidak ada bedanya karena kita nggak bisa lihat besar kecilnya kan. Tapi mungkin kita bisa lihat adalah dari konteks bahasa yang kita gunakan. Misalnya Guten Morgen, otomatis itu selamat pagi. Sedangkan kalau bis morgen itu sampai jumpa besok. Kalau misalnya besok pagi itu bis morgen am morgen, sampai jumpa besok di pagi hari, menggunakan preposisi am atau keterangan atau preposisi untuk keterangan waktu gitu. Oke, nah jadi untuk Grüße itu atau begrüßung lebih tepatnya salam dalam bahasa Jerman itu kita memang punya banyak gitu. Kalau misalnya kita di budaya orang Aceh mungkin ya dengan assalamualaikum gitu ya, atau misalnya apa ya sapaan lainnya mungkin kalau misalnya kita orang Indonesia tepatnya pagi gitu ya, selamat pagi, assalamualaikum, halo, halo juga sering kita dengar kok gitu. Nah, selebihnya teman-teman bisa cari lebih banyak lagi referensi untuk Grüße di internet atau dari buku juga. Untuk di Netflix juga yang apa namanya yang basic-basic aja juga gitu. Terus ada lagi nih yang agak lebih santai gitu ya kalau sama teman dekat di Jerman juga ada bahasa gaulnya istilahnya. Jadi ada ciao. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya, ciao. Nah, ciao itu juga sama seperti cus, tapi lebih yang santainya lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kita udah selesai belajar, teman-teman saya bilang ciao, jawabnya ciao juga gitu. Jadi sampai jumpa gitu. Bye gitu ya. Oke. Terus tentang begrusung mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa dijawab ya dijawab sekarang. Kalau enggak jadi PR-nya Herr Aidil atau Herr Rizky ya. Jadi PR-nya kita nanti kita cari tahu lagi gitu. Tentang begrusung. Ada di begrusung mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh di chat atau raise hand. Nanti kita akan unmute. Oke, bitte. Oke, silakan. Rudak, ini belum bisa bertanya dalam bahasa Jerman. Mau nanya, ini kan tadi ada bis bald, bis morgen, auf Wiedersehen, tschüss, bis später. Itu pilihnya itu boleh random atau gimana? Oke, bisa nggak kita betul. Tadi kan iya. Tadi kan Bruder Aidil bilang kalau misalnya yang of Wiedersehen itu untuk telepon, sementara yang lain kalau kita akan bertemu lagi mungkin dalam waktu dekat. Nah itu boleh dipilih yang mana aja atau gimana, Mister? Betul. Nah jadi boleh bagus sekali ya pertanyaannya. Semangat banget nih Bang Jusmedi belajar Jermannya ya. Tahu-tahu nanti Bang Jusmedi duluan ke Jerman ya. Oke, good. Nah jadi auf Wiederhören kan tadi untuk telepon ya, ingat aja Hören. Hören itu kan kata kerja yang artinya mendengar. Jadi auf Wiederhören. Jadi berpisah di telepon. Nah, sebenarnya bisa random gitu karena memang ciao, bis bald, bis morgen, tschüss, bis später itu perpisahan yang nggak lama. Jadi kita bilang bye atau sampai jumpa. Nah, kalau misalnya mau perpisahannya itu atau Gruß beim Abschied-nya itu untuk perpisahan yang lama, kita gunakan yang ini nih, yang tengahnya, auf Wiedersehen. Nah, gitu. Nah, jadi ini perpisahannya lama, misalnya diantar ke bandara gitu kan, terus ada mau belajar misalnya di luar negeri atau di Jerman gitu kan, contohnya. Nah, kan lama tuh. Nah, jadi menggunakan auf Wiedersehen.
Seien gitu. Selebihnya itu bisa dipilih random karena memang ada banyak opsinya gitu. Misalnya Bispeter itu artinya kita kayak kalau lebih halus lagi ya, kita mendalami bahasanya itu lebih kayak sampai jumpa ya, aku pengen pengen kali jumpa lagi sama Ki. Kalau bahasa kita kayak gitu. Jadi kita ada apa lebih detail lagi tuh bahasanya itu. Kayak Bismogen, pokoknya kita besok bakalan jumpa Bismogen gitu. Sampai jumpa besok. Begitu juga cus. Kalau cus paling general digunakan. Jadi kalau kata cus ini kadang di formal digunakan, di waktu non formal atau santai juga digunakan. Sedangkan kalau bisbal sama kayak bispeter juga gitu. Jadi kayak sampai jumpa secepatnya ya, bal itu kan secepatnya gitu. Bispeter juga gitu. Jadi lebih kayak misalnya sama-sama lebih paham tentang bahasa Jerman, pasti dia merasa kalau misalnya orang bilang Bismord, Bisbal, Bispeter itu dia merasa bahwa oh dia pengen jumpa lagi secepatnya dengan aku kayak gitu. Nah, so far bisa random juga gitu. Cuman bedanya dengan satu ini aja nih, auf Wiedersehen, perpisahannya itu yang lama gitu. Nah, gitu kira-kira Banjus Medi kalau misalnya selebihnya juga nanti kayak ciao. Nah, ciao itu lebih santai. Jadi kalau mau yang lebih santai bisa bilang ciao aja. Kayak bahasa bahasa gaulnya orang Jerman gitu. Kalau Bang Jusmedi bahasa Jaksel di sana ya. Oke, so far gimana Bang Jusmedi? Sehr gut, danke schön. Nah, bitteschön. Oke, kita. Nah, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh di chat juga, boleh kalau mau di unmute juga boleh. Gitu. Karena kita waktunya terbatas juga, jadi mungkin kita next ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini baru di pintunya sebenarnya, tapi kita udah makan waktu beberapa menit ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita bakalan fokus belajar tentang angka dan juga tentang lender gitu, sama sprechen. Nah, ini yang paling penting, tapi kalau untuk gramatiknya itu nanti teman-teman bisa ekspor lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya kayak kata kerja, kita bisa ekspor, masih bisa ekspor di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, Jerman gitu. Deutschland. Tulisannya beda loh. Mungkin kalau teman-teman yang tipe orang yang detail pasti ngelihat kan tulisannya Deutschland. Nah, paling sering ditanya ini untuk orang-orang yang pemula belajar bahasa Jerman. Nah, baik. Nah, Heradil udah tandain detailnya. Jadi cara baca yang benarnya itu bukan Deutschland, tetapi Deutschland. Karena memang basically huruf EU ketika dia dalam satu kata dan dia bersebelahan gitu ya, EU, ketika kita baca itu bukan EU, tetapi jadi OI. Nah, apapun itu nanti mau jumpa di kata-kata yang lain, kebanyakan cara baca EU menjadi OI. Jadi bukan Deutschland, tetapi Deutschland cara bacanya. Nah, ini dapat lagi ilmunya ya. Terus ini artinya apa? Karena ada kata lannya ya, ditandain lannya, artinya negara Jerman. Nah, sedangkan kalau misalnya bahasa Jerman, lannya kita pisahkan saja karena der Land itu artinya negara. Kalau nggak ada Land, berarti tinggal Deutsch. Nah, tinggal Deutsch ini adalah artinya bahasanya, bahasa Jermannya gitu. Nah, secara internasional ya Germany atau Jerman, tapi kalau misalnya di orang Jerman menyebut bahasanya sendiri dengan sebutan Deutsch gitu. Gitu. Kalau negaranya juga Deutschland. Terus kalau negara kita nih, negara Indonesia, orang Jerman nyebutnya apa? Indonesian gitu, Indonesian. Jadi mereka menyebut negara kita dengan sebutan Indonesian. Sedangkan kalau bahasa kita, mereka nyebutnya Indonesisch. Jadi selain bahasa, misalnya kita sering menyebut bahasa kita kan bahasa Indonesia. Nah, bagi orang Jerman, bahasa negara kita itu Indonesisch. Jadi bedanya Indonesian negaranya
sedangkan Indonesisch itu bahasanya. Nah, terus negara dan bahasa Indonesia atau negara-negara lain, nah teman-teman bisa akses di sini nih, udah disiapin. Jadi silahkan di scan atau misalnya di kopas juga boleh nih, Heredil atau Bruder Ideal kopas dan kirim di chat, teman-teman bisa akses. Jadi nanti bisa lihat nih Korea, negaranya apa, terus bahasa Korea, orang Jerman nyebutnya apa, semua lengkap di sini. So, teman-teman bisa langsung lihat nih di sini nih. Misalnya ini di sini nih ada Abu Dhabi. Mereka ngomongnya pakai bahasa Arabic gitu. Terus juga misalnya banyak deh pokoknya di sini udah lengkap. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, di sini nih tadi Indonesia negaranya, sedangkan di kolom berikutnya itu Indonesisch gitu. Oke, dankeschön. Herr Rizky juga sudah kirim ke grup. Nah, sini lengkap semuanya jadi teman-teman bisa akses. Also. Nah, kira-kira teman-teman Heredil yakin pasti punya negara impian yang mau dikunjungin. Nah, sekarang coba teman-teman semuanya cek di list Länder und Sprachen mau ke negara mana. Nah, istilahnya negara impiannya mau kemana. Boleh di-annotate dan ketik di samping-samping sini nih, di samping adik yang manis nih. Coba ayo. Ich gebe euch vielleicht 3 Minuten. Bisa gunakan annotate. Nah, langsung pakai annotate terus klik di sini. Misalnya nih, negara impiannya Heredil, Deutschland. Deutschland. Langsung gitu. Nah, teman-teman yang lain juga bisa selain Deutschland atau misalnya mau Deutschland juga bisa juga. Di sini langsung diketik aja. Suatu saat mau dikunjungin gitu negaranya. Ya, bitteschön, silakan. Teman-teman bisa pakai fitur annotate. Ist das okay? Alles in Ordnung? Katami, Kurnia, Putri, Azi, Sariril, Khaira, Nurul, Siti. Siapa lagi yang belum disebut? Cut Azura, Miftahul Jannah, und Bang Jismaidi auch. Bruder izin kalau Liechtenstein. Ya? di HP nggak ada annotate-nya. Oh, it's okay. Boleh di kolom chat. Ya. It's Nah, okay. Boleh ketik di kolom chat aja. Oke. Ini dari... Ini siapa nih yang ketik Liechtenstein? Ini kayaknya Bang Jismedi ya. Semoga lancar ya. Italian, Cut Azura mau ke Italian, terus Bang Jismedi mau ke Swiss. Genau. Luxembourg, iya, ada yang mau ke Luxembourg nih. Heredil nggak bisa lihat keterangannya ini. Siapa yang udah ngetik. Tapi kalau di chat udah langsung ya. It's okay, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain gimana? Ini ada yang coret garis aja. Nih garis apa nih? Garis Siratal Mustaqim apa ini bukan negara tuh.
Oke. Oke, good. Nah, karena waktu kita terbatas untuk Spanish gitu, Sariril ya. Nah, kalau Spanish berarti itu bahasanya gitu. Mungkin kalau negaranya berarti Spanian gitu ya. Good. Ada yang mau ke Brunei Darussalam. Kalau Bang Rizky mau ke Britannien. Good. Und Siti Roda mau ke Australian. Gitu, keren. Katami mau ke Japan. Mau ke Jepang ya. Nah, kalau Putri Ramadhani mau ke Korea. Nurul Fitriananda mau ke Deutschland. Oke, good. Nanti kita ngopi di Deutschland ya, insya Allah. Oke, Dankeschön für eure Ideen. Nah, terima kasih untuk ide-idenya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materinya sebenarnya santai, teman-teman. Jadi boleh sambil nyantai aja, sambil ngopi, oke. Gitu ya. Cuman tetap harus fokus, karena membutuhkan konsentrasi yang di atas sedikit aja, gitu. Nah, pasti udah nggak asing ya dengan yang namanya angka, gitu. Oke, masih ada. Nurul juga mau ke Swiss. Oke, semoga disegerakan ya, semoga dilancarkan. Oke, good. Nah, jadi penting belajar angka di awal belajar bahasa Jerman atau di basic belajar bahasa Jerman. Mau teman-teman kursus dimanapun, pasti angka adalah salah satu hal yang penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena dimanapun nanti kita mengeksplor lebih jauh bahasa Jerman kita, pasti kita butuh kosakata angka gitu. Nah, belajar angka itu sebenarnya cukup belajar dari angka 1 sampai 12, selebihnya itu nanti teman-teman bisa eksplor bahkan sampai ribuan gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru kenal dengan angka, hari ini yuk kita belajar, pasti 5 menit ke depan pada bisa. Kalau teman-teman yang udah bosen nih, wah angka lagi nih, dari kelas 1 SMP atau SMA udah belajar angka, diajarin angka lagi gimana nih? Nah, nggak apa-apa, biar review. Bagi yang sedang mengajar bahasa Jerman, bisa ambil metodenya, bisa ambil ilmunya, cara penyampaiannya gitu, untuk bisa diajarkan ke anak didiknya atau teman-teman yang belajar juga gitu. Oke, siap-siap ya teman-teman, kita belajar tentang angka. Oke, karena yang Heredial desain ini lebih detail teman-teman. Jadi teman-teman akan ingat bagaimana tulisannya juga pastinya. Jadi nanti begitu cara bacanya berbeda dengan tulisannya, teman-teman udah ngeh gitu, udah paham. Good. Nah, sekarang kita mulai dari angka 1. Nah, angka 1 dalam bahasa Jerman itu eins. Nah, tulisannya kan eins, Heredial, tapi kok bacanya eins. Nah, ini ilmunya. Nah, jadi kalau ada huruf EI dibaca AI dalam bahasa Jerman. Terus kalau angka 1 selalu ada S di ujungnya. Ketika dia satuan. Sedangkan kalau misalnya nanti dia bergabung dengan angka puluhan lainnya, S-nya itu kita hilangkan. Nah, itu ingat ya. Nah, jadi cara baca yang benarnya adalah eins. 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 Jadi 1 dalam bahasa Jerman eins. Itu. Kalau nomor 2 sama seperti tadi. Tulisannya memang Zui, tapi cara bacanya bukan Zui, tapi Cuai. Jadi huruf Z itu dibaca seperti huruf C. Nah, tolong diperbaiki kalau misalnya teman-teman sudah belajar dan sudah terbiasa membaca Z gitu. Karena memang untuk Aussprache atau pengucapan yang benarnya itu adalah seperti membaca huruf C untuk huruf Z gitu. Kebetulan Heredial juga dulu waktu pertama belajar diajarinnya itu tidak sedetail Aussprache, sehingga kebawa gitu. Pas belajar di Bandung diubah sama gurunya, harus dibiasakan membaca cuai gitu. Jadi huruf Z itu dibaca seperti C. Gitu, teman-teman. Terus juga untuk angka nomor 3. Dry ya, EI dibaca AI.
jadi simple. EI dibaca I. Dry. Terus nomor 4, fear. Ya, fear. Gitu. Nomor 5, fun. Nah, jadi ada U umlautnya. Fun. Gitu ya. Und nomor 6, nah ini agak berbeda nih. Huruf S dibaca Z dalam bahasa Jerman. Jadi Zech gitu. Nah, kalau misalnya dia satuan, itu menggunakan S di ujung, sama seperti angka 1 gitu. Tapi kalau misalnya sudah digabungkan dengan angka puluhan, maka S-nya itu tidak digunakan lagi gitu. Jadi kalau satuan, case-nya itu sama seperti angka 1, teman-teman. Kalau angka 7, Sieben. Jadi huruf S dibaca Z, Sieben. Ini paling sering nih diplesetin sama murid-murid Heredio. Apalagi kita ketara banget ya sama bahasa Aceh ya, mirip-mirip gitu. Siben gitu. Nah, jadi paling banyak yang ingat angka 7 karena memang mirip dengan bahasa Aceh, artinya Siben. Nah, tapi nggak apa-apa, bisa membantu biar cepet ingat gitu ya. Nah, Sieben. Sieben, Sieben. Nah, kenapa Heredia tandai en di akhirnya itu? Ketika dia satuan, oke, dia Sieben. Tapi ketika nanti di angka 17, di angka 10, en-nya itu dihilangkan. Nah, ilmu detailnya di situ. Tapi teman-teman cukup belajar angka 1 sampai 12, nanti Heredia akan ngajarin eksplor bagaimana bisa hafal atau lebih tepatnya mengkombinasikan angka-angka puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Gitu. Oke, 8, acht. Acht. Nah, jadi angka 8 itu dalam bahasa Jerman acht. Terus angka 9, nah ini ada ilmunya lagi nih. Tulisannya neun, tapi cara baca yang benarnya itu bukan neun, tapi lebih kepada neun. Kalau teman-teman ingat tadi di awal Heredil udah kasih tahu Deutschland, tulisannya Deutsch, tapi bacanya Deutsch. Nah, begitu juga di angka 9. Jadi kalau tulisannya EU dibaca OI. Gitu, teman-teman. 9. Terus angka 10. Huruf Z dibaca seperti C, jadi sen. Ya, sen. Jadi seperti ada kandungan huruf C-nya juga gitu. Terus juga untuk angka 11. Makin dekat 12 nih, makin dekat kuis ini ya. Ya, elf. 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 Berarti 11. Atau yang 12, 12. 12. 12. Gitu. Nah, kira-kira nih udah sampai 11. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Udah sampai 12. Main ya. Oke, silahkan Putri mau unmute, silahkan. Iya, saya mau tanya, untuk pelafalan huruf yang ada titik 2 di atas sama yang biasa itu gimana? Oke. Sebenarnya kalau untuk huruf umlaut gitu ya, nah jadi ada 3 nih, ada 3 umlaut dalam bahasa Jerman. Ada A, ada O, ada U. Nah, jadi kalau misalnya huruf A, itu kalau cara bacanya itu seperti kita membaca huruf A dan E digabungin gitu. Jadi contoh kata dalam bahasa Jerman yang ada huruf AE-nya itu tadi ada di slide ke-5 kalau nggak salah, spät gitu ya. Nah, sebentar. Kita langsung kasih lihat contoh biar teman-teman juga lihat belajarnya itu lebih langsung gitu ya. Oke. Sini nih. Kebetulan lengkap. Ada U begusung juga gitu, bis Peter ya. Nah, yang ini nih. Jadi seperti ada huruf A dan E. Kalau A umlaut nih ya, bis Peter. Universitas gitu. Jadi kayak kita baca huruf E tapi I gitu. Ini untuk A umlaut. Sedangkan kalau U umlaut
seperti kita membaca UE. Jadi akhiran dari umlaut itu sendiri adalah ada kandungan huruf E-nya. Begitu juga dengan O. Kalau O tadi ada contohnya nggak ya? Kayaknya di akhir nih, di akhir ada schön, Dankeschön. Di sini nih ada O umlaut. Jadi seperti ada OE, ada huruf OE. Jadi bitte schön. Kalau O biasa kan bitte schön. Tapi kalau O umlaut, bitte schön. Jadi ada huruf E-nya gitu. Nah, gitu Putri. So far bagaimana? Gimana? Oh ya, paham. Oke, good. Super. Nah, ada pertanyaan yang lain tentang angka atau nomor? Habt ihr noch andere Fragen? Sebelum kita lanjut ke kuis, kayaknya gampang banget ya materinya. Tapi teman-teman, ada satu pesan kecil aja dari Heredil. Pas kita belajar bahasa itu, memang kalau lihat materi baru itu, materi yang udah kita familiar banget gitu kan, kayak ngapain belajar lagi. Tapi teman-teman, yang namanya belajar bahasa itu kalau kita belajar lebih detail lagi dengan materi yang sama, kita bisa level up lagi bahasa kita gitu. Sebenarnya nanti kalau teman-teman nanti kursus, insya Allah kursus di dimanapun, apalagi misalnya kursus di Goethe Institute, di next levelnya itu materi yang disampaikan itu sebenarnya materi yang kita pelajari di A1 atau A2 gitu. Tetapi kenapa bisa ada level-level begitu ya? Ini sedikit rahasia nih. Jadi kalau kita belajarnya lebih detail, bahasanya itu sebenarnya diganti dengan yang bahasa B1 atau B2, kita bisa menunjukkan identitas atau kualitas bahasa kita itu di next level gitu. Padahal materinya itu juga nanti ada belajar kayak trend bar gitu ya di B1 atau B2-nya. Tapi nanti kenapa harus ada level-level? Karena kita belajar materi yang sama tetapi dengan kualitas bahasa atau kosakata yang level di B2-nya atau B1-nya, sehingga kita ketika berbicara orang bisa lihat, wah dia ini level bahasanya itu udah tinggi gitu. Tapi kalau untuk materinya itu tetap yang A1 tuh nggak boleh dilupain, malahan kita bakalan ngerasa ngapain lagi belajar ini kan udah, tapi ada ilmu baru pastinya gitu. Oke, kita kuis bentar. Mister lagi Herr Rizky nanti bisa bantu ini ya, catat nama yang tercepat. Jadi cara mainnya untuk kuisnya itu teman-teman cepet-cepetan di chat. Oke, tadi kan teman-teman udah pakai opsi chat ya. Nah, sekarang buka opsi chatnya masing-masing. Teman-teman lihat di layar. Wah, udah ketahuan nih angka pertama yang jadi kuisnya ya. Oke, teman-teman lihat di layar. Nanti lihat angkanya berapa, teman-teman tulis atau ketik di chat. Gitu. Ketik dulu, jangan dilepas dulu. Terus kalau misalnya Heradil bilang 1, 2, 3, baru dilepas. Jadi siapa tercepat yang ketik dan juga benar, nanti kita catat untuk isi nilai atau kumpulan nilai sampai pertemuan ke-13 gitu. Paham? Kalau paham bisa kasih kode berupa emoticon atau apapun itu. Paham? Oke. Bang Jusmedi paham? Teman-teman yang lain gimana? Oke. Frau Kurnia juga paham, Miftahul Jannah juga paham. Diander? Oke, Katami juga paham. Yang lain gimana? Good, Siti, Nurul, Ananda paham? Sariril juga paham. Oke, siap-siap ya teman-teman. Iya, Putri, Khaira juga sudah paham. Nah, good. Nah, jadi silakan diketik dulu di chat. Nanti kalau Heredil bilang 1, 2, 3, baru cepet-cepetan gitu.
Nah, jadi yang utama di sini kecepatan dan juga ketepatan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah cepat tapi salah ngetiknya, atau misalnya teman-teman nggak ada umlaut, boleh kok diketik dengan OE atau UE atau ayah, it's okay, nggak apa-apa. Karena kita keyboardnya bukan keyboard Jerman nih pastinya. Nah, sekarang angka pertamanya, misalnya nih angka pertamanya apa gitu, 1, 2, 3, langsung gitu. Tapi kalau salah berarti apa namanya poinnya itu buat yang kedua kalau dia benar. Gitu. Ya, oke. Angka pertama. Oke, angka pertamanya itu 3, dalam bahasa Jermannya itu kita ucapkannya dry. Nah, ketikannya gimana? 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk kuis pertama juaranya Bang Jusmedi nih. Dry, betul. Tulisannya juga betul ya. Oke, teman-teman yang lain lebih cepat lagi ya. Oke. Angka kedua. Zech. Ingat, Zech. Kalau satuannya ada S, oke. 1, 2, 3. Oke, kita lihat siapa nih yang pertama, SC. Zech. Sariril. Oke, Sariril ya. Udah dapat 1 poin nih. Sariril dan juga Bang Jusmedi. Oke, next. Langsung ya. 1, 2, 3. Oke. Miftahul Jannah. Dapat 1 poin juga. Benar. Oke, benar semua teman-teman. Tulisannya benar-benar semua. Tapi yang paling cepat, Miftahul Jannah. Oke, good. Nah, 2 terakhir. 1, 2, 3. Good, super. Bang Jusmedi dapat 2 poin nih. Ziven, genau. Oke. Good. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Coba. Oke. Tercepatnya Miftahul Jannah. Nah, ada juga yang pakai O umlaut. Nah, bagus teman-teman. Ya, good. Nah, ini kuis kita hari ini. Berarti tadi yang dapat poin, Bang Jusmedi dapat 2 poin, Miftahul Jannah dapat 2 poin, terus Sariril ya. Sariril dapat 1 poin. Ada yang belum kesebut? Karena memang 5, jadi totalnya ada 2 nih. Nah, jadi kita catat untuk poin-poinnya. Nanti kita akan kumpulkan poin-poinnya itu untuk kuis sampai ke pertemuan ke-13. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kita untuk minggu depan kita belajar tentang hobi Unberufe. Nanti belajarnya sama Herr Rizky minggu depan. Jadi Herr Aidil gantian nih bantuin Herr Rizky jadi operator. Hari ini Herr Rizky Vilendang ya udah dibantu jadi operatornya. Nah, sekarang udah di penghujung nih pertemuan kita hari ini. Walaupun lewat dari 45 menit ya, it's okay ya teman-teman. Jaringan kami tiba-tiba jelek. Oh aduh, tetap semangat ya Bang Jusmedi. Wah, oh ya, ini chat pribadi. Oke. Nah, teman-teman, nanti di tanggal 26 Juni kita bakalan jumpa sama salah satu alumni. Lebih tepatnya bukan alumni dari Pasfule tapi beliau sudah mengantongi, ibaratnya beliau udah dapat beasiswa ke Jerman. Gimana sih cara-caranya? Gimana beliau proses pendaftaran beasiswanya? Terus gimana beliau struggle gitu ya mendapatkan beasiswa? Teman-teman bisa secara eksklusif untuk join di Alumni Traven ini di pertemuan ke-13 kita dan ambil sebanyak mungkin ilmu dari beliau, pengalaman dari beliau. Nanti kita juga obrolannya santai kok, gitu. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kesempatan emas ini, gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan ada kasih hadiah atau merchandise untuk yang
paling rajin dan juga nilai tertinggi dari poin-poin yang dikumpulkan. Nah, kalau teman-teman tadi ada buat story, buat foto, silahkan di tag Instagram kita. Itu udah pas dan juga Exor. Oke, nanti belajarnya juga berprogres. Semoga hari ini teman-teman bisa dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelum kita selesai atau kita auf Wiedersehen atau bis später, bis nächste Woche, tolong on cam dulu untuk kita dokumentasi hari ini. Ya. Oke. Udah lebih bagus ya jaringannya ya, Bang Jismaidi. Ntar Bang ini Dulu untuk mau kita. Jaringan kita lagi jelek. Oh, lagi jelek jaringannya. It's okay ya. Ah, Nggak ini udah apa-apa. nih. Tapi so far Biar- tadi dapat ya ilmunya ya. Delay ya. Delay ya. Oke. Siti, Khaira, Putri, Cut Azura, Nurul, Miftahul Jannah. Bisa tolong on cam, silakan. Nah, ini siapa nih yang mau bantu fotoin? Semua fotoin ya. Udah semua nih yang mau on cam. Oke ya. Kalau mau fotoin juga boleh, Radit juga fotoin. 1, 2, 3. Oke, kita kirim langsung ke grup, nanti juga bisa diakses di Google Drive-nya kita. Nah, kalau ada yang dokumentasiin juga silahkan difoto dan kirim ke grup, nanti kita satuin di satu file gitu. Oke. Dankeschön untuk semuanya, untuk waktu dan juga konsentrasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan belajar bareng Herr Rizky atau Bang Rizky ya. Oke. Bis Peter, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.